Setelah dia baca itu kan, nah, coba kau renungi itu, jangan kabur lagi. Nah, gimana? Enggak, aku tanya dulu. Sekarang aku tanya dulu, ngapain dia ke bukit? Capek-capek. Ini aku tanya dulu. Jangan kemana-mana. Aku tanya dulu, ngapain dulu? Ada yang taping, dia tuh cari sinyal ke bukit katanya. Itu kan belum ada nomornya, susah sinyalnya. Lompat di atas bukit. Ada ini taping. Aduh, kacau. Sekelas Tuhan berdoa naik ke bukit. Cari sinyal. Sendiri lagi. Enggak, pada saat itu di bawah bukit banjir, Bang. Habis lah kau sama aku Vladimir. Gak bisa kau sama aku. Aku kira udah pintar dia, rupanya masih botol juga. Nah, di Bang disuruh panggil guru-guru kalian katanya. Yang ada aja nggak bisa dilayani. Ya, sama aku aja, aku murid, aku di bawah murid. Sama aku aja lagi, kan sering kita berdebat. Udah 7 kali kabur ke ujung-ujungnya. Kan aku bilang jangan sampai aku naik, kau tantang pula aku naik. Kena kau kan? Mau turun malu gitu nah, nggak turun. Allahu Akbar, lucu dah. Mau turun malu. Aduh. Nah, inilah ya Vladimir. Disinilah kelebihan Rom Islam ya. Kalian tetap dihargai ya, tetap dipelihara ya. Beda dengan Rom kalian. Baru satu pertanyaan udah main kick, main blocking, Bang, main tendang. Padahal tadi aku udah ngasih saran lo sebenarnya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan maksa, jangan permalukan diri sendiri, enggak terus. Kita ngobrol enak-enak di sini nggak ada masalah gitu nah. Kalau nggak begini nggak jalan doktrin, Bang. Oke. Benar Bang Budi, di sini orang banyak kesini. Kadang ya saling diskusi santai gitu. Tapi kalau memang nggak tahu jawab, saya nggak tahu host, ya udah. Ngapain memaksa orang yang nggak tahu gitu? Nah, itu Bang kata Bang Abuy, ubur-ubur ikan lele mau mundur malu le. Makanya kalau kita nggak tahu, jujur nggak tahu, jangan sok tahu. Ya kan semakin nggak tahu dibilang tahu, semakin mempermalukan agamamu sendiri. Kita nggak ada menghujat, nggak seperti kamu. Iya nggak tahu kita hargai kok nggak tahu. Udah. Nanti dijelasin aja malu nanti gitu. Gimana? Masih mau datang besok? Bang Budi, asadu, Bang. Coba asadu. Asadu. Ya, kisah mengikuti kelakuan Muhammad. Nah, kalau itu nggak apa-apa, terserah kamu, nggak masalah gitu. Coba bermain-main ya, aku masih lembut ya. Enggak, mereka yang duluan Bang Ega. Tadi aku sopan Bang. Sekarang kau bahas kita tidak menghujat kok. Lukas nomor 12 belum selesai. Jangan kau bawa kemana-mana. Sama aku. Mana? Iya, itu kan gini Bang Ega. Di Lukas berapa tadi Bang Ega? Lukas 6 nomor 12. Iya, itu kan merujuk kepada sang sumber itu. Jadi kan dikatakan di situ kan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Udah sekarang begini aja lah. Sekarang gini. Kau misalnya datang, kau disuruh, kau pergi ke suatu tempat, kau menemuin seseorang. Ya, kau menemuin seseorang. Siapa yang ditemuin di situ? Kau sendiri, dirimu sendiri atau ada orang lain? Ada pribadi yang lain. Terus? Nah, berarti pribadi yang lain. Nah, sekarang pada saat Lukas 6 nomor 12 itu dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa sang sumber. Nah, jadi si Yesus ini siapa? Tuhan. Ya, ini merujuk ya kita Tuhan tahu. Kecil. Oh, Tuhan kecil. Bentar dulu. Gitu. Bentar dulu. Nggak, jangan kemana-mana. Kita berdoa kepada Bapak lah. Nah, ada Tuhan besar ya, siapa? Iya, Tuhan kecil gitu. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, ada Tuhan sedang, ada Tuhan kecil. Om Yesus nggak level aku, masih belum. Lanjut. Iya, jadi kan kenapa Yesus itu berdoa? Itu yang pertama perlu kita tahu. Ya kan komunikasi antara Bapa dan ajari aja Bang Eka, biar tahu kitabnya dia. Ajari. Gini doa kayak gini.
ini kali doa gitu. Oh Tuhan besar, aku Tuhan kecil, bermohon kepadamu, tenangkanlah hatiku Tuhan besar. Gitu kali doanya. Aduh. Agak jelas. Aduh. Atau Tuhan besar, berikanlah sinyal agar tidak bisa naik bukit lagi gitu kan. Doa gini. Oh Tuhan besar, aku Tuhan kecil, terimalah doaku sebagai Tuhan kecil gitu ya. Agak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bang. Iya bang, malam. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan Bang? Bang Abu Nawas, ini Oyo Budianto sudah menjelaskan bahwa ada Tuhan besar dan Tuhan kecil. Enggak kayak gitu ku katakan. Bapak di situ kan sang sumber. Kan Ya Tuhan besar kan sang sumber itu kan. aku jelaskan baru ditanggapi. Itu loh Pak. Ya kan, itu kan komunikasi antara Bapak dan anak. Yesus dikatakan sebagai anak. Oh, jadi berarti dua unsur ya. Ya berarti dua unsur kan berarti kan? Bentar dulu aku jelas. Ya dua unsur enggak itu komunikasi itu? Gimana sih? Iya, kalau terjadi komunikasi itu dua unsur enggak itu? Iya, bentar dulu. Ya itu, iya aja jawab iya gitu. Jangan ntar dulu. Iya, biar pintar kok Om. Udah. Oyo, kau ikhlaskanlah Tuhan kecil, berdoa kepada Tuhan besar. Harusnya kau mendoakan Tuhan besar. Masa Tuhan kecil? Nggak pintar-pintar, maka kecil terus. Daya pikirmu kecil terus. Tuhan yang besar yang kau jadikan Tuhan, paham? Bukan Tuhan yang kecil, itu tipe kau, bukan tipe kami. Iya, bukan nggak ada. Di Kristen itu nggak ada ya. Udah kau baca lagi Lukas 6 nomor 12 baik-baik. Coba, kalau nggak pakai otak, pakai Kan tadi bertanya, coba. aku jawab. Ya udah, coba lagi, coba. Disimak. Coba. Simak baik-baik. Dari hati ya, pakai hati, jangan pakai dengkul. Coba dah. Pak Ega, Ini Yesus ke bukit. Ngapain ke bukit semalaman? Ngapain dia semalaman di sana? Berdoa kepada siapa? Bukan kepada diri dia sendiri, tapi kepada Allah. Dari situ anak TK, anak SD sudah tahu. teman-teman. Paham kan? Sudah paham kan? Tuhan kami itu nggak perlu dibela. Saya ulang. Ini ada orang ke bukit, ya kan, orang itu kan nampak dengan mata kan, orang pasti orang pada saat itu kan datang naik ke bukit itu bukan semeter, capek ngos-ngosan. Tapi aku nggak tahu lah itu Bible itu benar nggak bukit. Setahu aku bukit itu tinggi, capek nih ngos-ngosan. Ngapain? Ditanya orang, ngapain kau ke bukit? Aku mau berdoa. Berapa menit? Semalaman. Berat bebanmu tuh. Doa semalaman. Ada masalah besar. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Loh, tapi kau Tuhan. Kok ke bukit berdoa kepada Allah? Kok Tuhan apa? Dijawabnya, Tuhan kecil aku berdoa kepada Tuhan besar. Begitu, lanjut. Coba dibaca pelan-pelan, diserapi gitu. Gitu, kasihan kamu, bener. Kamu meyakini sesuatu yang penting gini, tidak... dari tadi semua pertanyaan kalian sudah ku jawab. Itu penting lah. Nah, itu asal jawab. Bisa saja Kalau cuma anak kecil aja bisa jawab gitu loh. Sekarang bukan masalah jawabnya, bukan masalah jawabnya, akal tolong bermain. Semua jawaban kau kualitasnya kualitas rendah. Udahlah. Masih boleh tanya, Bang? Udah, aku mau nanya dulu. Santai aja. Aku gantian nanya sama Silakan nanya apa. Standar kebenaran putih itu apa? Seperti apa? Ateis itu kan nggak mengenal dasar hukumnya, ya kan? Membunuh aja orang itu. Kan nggak ada dasar hukumnya. Abang mau Kebenarannya putih itu bunuh? ateis itu kejam. Abang mau putih bunuh? Apa sih? Lah kan abang bilang nih bahwa ateis itu kan nggak punya standar apa kan? Jadi boleh membunuh. Jadi pertanyaan putih, abang mau putih bunuh nggak? Enggak, apamu aja, keluargamu bunuh. Lah kan abang yang bilang tadi. Standar apa? Kan abang yang bilang tadi bahwa orang ateis itu boleh membunuh. Jadi pertanyaanku, abang mau nggak aku bunuh? Ya jangan aku juga lah.
Lah ya berarti kan nggak boleh, nggak mau kan? Segitu aja Ya, kok bang. standar kebenarannya nggak ada, ya kan? Siapa bilang? Ya, ateis itu di mana dasar-dasarnya kepercayaannya coba? Ateis itu kan orang yang tak percaya akan adanya Tuhan. Itu kan? Ya jadi kan aku bertanya nih. Boleh kan? Ya terus Tentang terus Tuhan. kalau membunuh itu boleh nggak? Tuhannya abang. Ya kenapa Boleh nggak? membunuh itu nggak boleh? Lah, abang mau nggak kira-kira kalau misalnya kalau abang putih bunuh, mau nggak? Jangan gitu bahasanya, ganti aja. Mbak, boleh nggak kalau titik abang ku potong gitu? Iya pasti ini orang tua opung-opung. Ini Enggak, daripada dibunuh nanti kena banned cucumu lagi. udah Bahasa ada. itu nggak boleh tuh. Aku bodoh, aku cucumu udah meralat ada. aja, jangan kata-kata Kasih dibunuh itu kelakuan. disebut. Ngerti nggak? Jangan, Kau itu paham jangan nggak maksud kebun. aku? Kata-kata itu nggak boleh. Itu bahasanya bang. Kau ngerti nggak yang ku maksud? Kata-kata itu nggak boleh terdengar di TikTok. Makanya ku suruh ganti. Boleh nggak kau burung kau cucumu dipotong? mendengar apa perkataanmu kurang ajar nggak mudah? Ini orang tua Iya, aku pernah ganti sekolah itu nggak? supaya jangan kena banned TikTok bahasa itu. Paham nggak kau? Ngerti nggak maksud aku? Ngomong-ngomong boleh bebas, tapi ingat ya, jangan sampai melanggar kode etik TikTok. Gara-gara kau ngucap gitu nanti kena banned room ini. Makanya suruh ganti yang lebih Ayo, lunak. Bang Boleh Kios, nggak burung kau dipotong? giliran Itu Bang lunak. Bang Kios. Izin om. Masih Izin, boleh ini, nggak oh. Bang Putih bertanya? Kalau boleh, Iya, ya, apa Bang Abu Putih Nawas? mau bertanya gini, di Yohanes 14:31 bisa kan abang tolong bacakan? Nggak bisa gantian bang Abu Nawas lagi. Hah? Nggak bisa. Nggak boleh, berarti nggak boleh nih Putih Putih bertanya. dulu Bang Oyo, lanjut Putih Oyo, lanjut. Kan belum selesai pertanyaan tadi. Lanjut Putih. Iya di mana kak? Di mana? Di 14:31 Bang. Di mana? Yohanes 14 nomor 31. Dibacakan aja lah kak. Susah kak. HP ku satu. Oh, HP-nya abang satu boleh. Putih besarin ya nanti dulu. Jadi penting ada sita. Taruh Yohanes 14:31. Tunggu Mbak Putih, tunggu dulu Mbak Putih. Selesaikan dulu tadi Lukas 6 nomor 12. Kalau dia sudah mengakuin Yesus bukan Tuhan, kita langsung ke sana. Tadi belum tuntas itu. Lanjut. Terus maaf Mbak Putih, lanjut. Teos silakan lanjut Om Yesus. Sorry. Kita pertahankan dulu dia dengan akal dia gitu loh. Nanti kalau kita lompat nggak ketemu edukatifnya. Gitu ya Os ya. Thank you. Akuin dulu dia, Iya, dia harus iya, konsisten iya. itu. Lanjut. Dia harus mengaku dulu dah Jadi gitu. begini. Jadi di situ pernyataannya bahwasannya Yesus berdoa kepada murid-muridnya melalui Kau ini framing people. Kau ini Kok Yesus berdoa kepada murid-muridnya? Dia itu naik ke bukit sendirian. Gak ada murid-murid sana. Dia itu berdoa kepada Tuhan, bukan kepada murid-muridnya. Jangan kau pelintir-pelintir lagi ayat itu. Konteksnya apa di situ Pak Ega, coba dibaca. Ayat selanjutnya apa? sebentar. Tadi nanya apa kau Vladimir? Konteksnya apa? Konteksnya, kau tanya Iya. kontek ya. Oke, konteksnya adalah seorang manusia berdoa kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan. Itu konteksnya satu. Konteks yang kedua, seorang manusia yang tidak punya daya apapun, apabila ada suatu permasalahan yang super besar, dia menyerahkan diri, bermohon, berdoa semalaman kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Paham? Itu konteksnya. Terbuka akalmu ya. Lanjut. Kenapa kau bilang dia berdoa kepada murid? Kau pelintir ya? Penipu Pak Ega, nggak ada dikatakan seperti itu. Kok Kau baca lagi, kau baca ulang pelan-pelan. Kok menipu? Aku dibilang. Coba baca lagi. Kayak mana nih manusia nih? Coba baca lagi coba. Kan kau yang baca kan? Bukan aku yang baca. Kau yang baca kan? Kan kau tanya konteks tadi. Oke, aku terangin konteksnya. Seorang anak manusia menghadapi suatu permasalahan yang besar, sudah pasrah. Kemana mau mengadu?
Kemana berdoa? Dengan susah payah dia naik ke bukit. Dia bermohon berdoa kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan dia. Siapa di sana? Allah. Nggak bisa mampu. Orang kalau sudah contoh kau lah, kau mau berdoa, kau pergi jauh-jauh, berarti kau sudah mengalami suatu beban berat di pemikiran hatimu dan hidupmu. Mau minta tolong sama siapapun tak mampu. Sama siapa yang kau berdoa? Kepada Yang Maha Kuasa. Itu dilakukan seorang anak manusia namanya Yesus. Kau harus paham, itulah konteksnya. Konteks intinya, Yesus ini menerima permasalahan besar yang luar biasa, yang tidak ada siapapun bisa membantu, hanya Sang Maha Kuasa Allah yang bisa membantu. Dia berdoa. Oke, lanjut. Ya, di sini judul perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Sekarang aku tanya sama kau. Bentar. Yang lain bentar dulu. Aku tanya, meskipun perikop atau kau baca dari Lukas nomor 6 dan seterusnya, pertanyaan aku, apakah nomor Lukas 6 nomor 12 bisa hilang? Bisa. Ada juga kan? Silakan kau baca perikopnya. Silakan kau baca dari Lukas 1 sampai bla 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 bla. Pertanyaan aku, apakah setelah dibaca semua satu Bible, ya, Lukas 6 nomor 12 bisa hilang setelah kau baca? Ada juga kan? Tuh paham. Lanjut. Apa sih? Gak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Otak kau yang nggak bisa nyambung. Aduh. Gimana? Ini kan mengenai Yesus memanggil. Gimana? Lukas 6 nomor 12 bagaimana? Masih mengaku Yesus Tuhan? Bentar dulu, gampang. Pertanyaan Enggak, aku tanya. Masih kau akui Yesus Tuhan? Seorang anak manusia apabila naik bukit capek-capek, berkeringat, ya, berdoa semalaman, berarti anak manusia itu punya masalah yang luar biasa bebannya, menahan rasa beban, rasa masalah. Nggak akan ada yang bisa membantu. Kepada siapa dia minta membantu? Kepada siapa dia bermohon menyelesaikan permasalahan hidupnya? Kepada Sang Maha Kuasa. Siapa itu? Dia berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah Sang Maha Kuasa lah dia menyerahkan diri, bermohon, berdoa semalaman lo berdoa, bukan semenit 2 menit gitu loh. Paham? Iya, kebetulan saat itu saya nggak ada. Kalau saya ada, mungkin Yesus berdoa kepada saya, omnya. Kau jangan mudah ketawa aja, Teos. Kerja lo, Teos. Masih ada Donald aku habisin dulu 2 lagi. Ayo. Bicara konteks lagi. Ayo. Lanjut yang lain. Ayo. Bicara konteks. Lanjut yang lain. Ayo. Bicara konteks itu. Ayo Bang Gunawan sapa. Itulah susahnya menjawab oleh orang-orang Kristen, karena manusia dia pertuhankan, sedangkan lagi yang dia tuhankan selalu berdoa kepada Tuhannya. Itu. Coba jawab tadi pertanyaan Bang Eka. Ini Pak, kalau kita memenggal satu ayat saja itu memang yang susahnya lagi Kristen ini ya. Ini ngomong aja dari bangun tidur sampai Aku mau cari bodrek dengan paramek dulu nih. ya. Ini Lanjut. Aku kasih tahu ya. Inilah Kristen. Dari melek mata sampai pejam lagi mata ya. Yang ditinggikan Yesus. Bapaknya dikemanain? Walaupun baca satu Bible pun tetaplah. Ya coba. Tetap nggak ada perubahan. Yesus berdoa gitu nah. Nggak pernah mereka perikopnya aja meninggikan. diputer-puter. Gitu. Nggak pernah mereka meninggikan Bapa. Nggak pernah mereka ingin meninggikan Bapa ya. Nggak pernah. Yesus saja yang ditinggikan. Yesus. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihlah kesempatan Om, Pak Ega, semua gerunda-gerunda. Aku udah diam ya. Lanjutlah kalian.
Om ini Iya, ngegas jadi apa bedanya dengan Muhammad coba? Air liurnya diminum coba. Yes, Enggak, tidak ayo, ada. ayo, Yes, ayo, dengar, jangan. dengar. Saya yang jawab, diam. Jangan ngaco kamu. Ya, Iya, bahkan diam, dikatakan diam. apa Ya di- sudah diam kau. Aku yang jawab, diam. Diam Apa- dulu. apa Diam, coba minum diam dulu, kencing ronta? diam. Ini aku jawab pertanyaan kau. Islam. Aku jawab pertanyaan kau, ya. Yesus dengan Muhammad tidak ada bedanya. Sama-sama mereka manusia. Sama-sama punya bini. Sama-sama punya anak. Nggak ada beda. Allah Udah. punya anak, aku bisa buktikan. Apa yang mau kau buktikan? Ya, kita buka surat Al-Anas coba. Apa? Apa di sana? Ya, ini dikatakan di sini. Apa? Wih, jadul banget HP kau sampai suaranya kedengeran ketak-ketok. Dibaca. Ya, surat Al-An'am 101. Ini dikatakan apa coba? Nah, tunggu dulu, jangan ke sana dulu. Kau akuin dulu. Itu manusia Ya, kan yang berdoa. biarlah bentar dulu, Manusia. biarlah Enggak. kita lagi dan diri. Enggak, kau belum Bagaimana mengakuin. mungkin Jangan dia Om Yesus, mempunyai jangan anak? mau digiring Om Yesus. Sorry. Padahal Sorry. dia belum tidak mengakuin. mempunyai Enggak. istri. Kau jangan kemana-mana ya Vladimir ya. Coba Allah Kau kasih akuin dulu. punya anak enggak? Selesaikan dulu ke 12. Kau akuin itu hanya sekedar manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa. Udah dijawab. Kau akuin dulu. Sudah saya jawab. Kau kan bertanya, kau kan tadi bertanya apa bedanya Yesus dengan Muhammad. Sudah saya bilang tidak ada bedanya. Sama-sama manusia, sama-sama laki-laki, sama-sama punya bini, sama-sama punya anak, sama-sama punya titik. Udah jelas. Tahu Oke, enggak? pertanyaan tunggu dulu Vladimir, kau diam dulu ya. Kan udah dijawab kan. Sekarang pertanyaan kau jawab dengan jantan. Kau kan jantan kan? Kenapa Kau dikatakan akuin. Diam dulu kau. Kau jangan kemana-mana. Kau sama aku belum selesai. Belum selesai kau sama aku. Kau belum selesai. Jangan kemana-mana. Kau sudah akuin. Dengarin dulu. Kau sudah mengakuin Lukas 12 bahwasanya Yesus itu adalah hanya manusia yang punya banyak masalah, nggak mampu mengatasinya, berdoa semalaman ke bukit capek-capek kepada Sang Maha Kuasa Allah. Kau akuin tidak? Kalau kau tidak menjawab dengan jantan, kau tidak boleh bertanya. Aku kan. Akuin dulu. Manusia kalau berdoa ke bukit capek-capek semalaman berdoa, kira-kira masalahnya besar nggak? Nggak masalah. Dia kan bukan berdoa pada diri sendiri. Besar nggak masalahnya? Berarti nggak ada yang menolong, nggak ada yang mampu kan? Hanya satu yang bisa menolong, Sang Maha Kuasa. Itu kau akui nggak? Kalau kau tidak mengakui dengan jantan, kau nggak jujur, kau nggak bisa bertanya. Aku kan. Jawab. Bapak itu kan dikatakan Jawab dulu. Kau dengar sekali lagi ya. Kalau manusia berdoa capek-capek ke bukit semalaman lagi, itu masalahnya besar kan? Nggak ada yang bisa membantu. Hanya satu yang bisa membantu, Sang Maha Kuasa. Ingat kata kuncinya, berdoa semalaman ke bukit. Berdoa Bukan semalaman. semalaman ke bukit. Paham? Semalam-malaman. Paham? Ini goblok manusia tuh. Apa arti semalam-malaman tuh? Iya, artinya di situ Pak Apa? merujuk kepada Apa? yang Semalaman sumber apa? itu, komunikasinya. Sampai pagi berarti kan? Paham? Iya, benar. Gak terhingga kan? Aku tanya, Iya, benar. berdoa kan? Kepada siapa berdoa dia? Diri sendiri. Kepada siapa? Ada sang sumber Bapak. Nah, berarti dia hanya manusia biasa kan? Paham? Kodratnya dua. Yang pertama ilah. Kodrat dari mana? Dalam Lukas 12 mana ada bicara kodrat? Ada bicara Kan kalau kodrat. saya dikatakan segala Di situ kekuatan ada kodrat. berdiam diri di hadapan. Kau jangan nambah Amsal 30 nomor 6, nggak boleh, ya. Di sana ada kata kodrat. Di Kolose 1 ayat. Di sana ada kata kodrat. Aku belum bicara Kolosi. Aku Lukas 6 nomor 12. Iya, saya Lukas 5 nomor 35. dikatakan ini. Pertanyaan aku, di sana ada kodrat nggak? Kata-kata kodrat nggak? Ada nggak? Jujur. Iya, Jangan- kodrat itu jangan kan nipu. manusia. Manusia Ada itu kodrat kata enggak? kodrat nggak di sana? Ada manusia. Ada kata kodrat nggak di sana? Ada. Nah, kau penipu namanya nih. Di Iya, situ arti ada kodrat kata itu kodrat. apa? Di situ ada, aku mengatakan di situ ada kata kodrat tidak? Lukas 6 nomor 12. Iya, arti kodrat itu apa? Aku tanya, ada kata kodrat tidak di Lukas 6 nomor 12 itu? Ada Jawab. manusia. Kau penipu. Aku tanya sekali lagi. Ada tertulis kata kodrat nggak di situ? Tidak ada. Kau ini penipu banget ya. Malah-malah orang Kristen kau nih, Koten.
Kok kau yang baca tadi kan? Kau yang baca kan? Iya, aku yang baca. Ya kau baca. Ada nggak kata Bagus ya kodrat? kau nih berak aja kau nih ada bagus kau nih Oyo rupanya kau nih pelin-pelan kau nih. Ditanya ini jawab ini, Iya, tanya penipu banget. ini. Pelin-pelan dia nih. Ah, nama Nggak dari boleh, namamu aja penipu. pelin-pelan Oyo. Ah, kau nih. Nggak gitu. Lanjut. Tadi kan pernyataan itu loh Pak, yang kunyatakan. Ya kan? Kan di Apa? Natur memang tak Kenapa? ada. Arti dari Memang tak dia. ada kan? Kenapa kau tambah-tambah? Tadi kau bilang ada, mana yang benar? Mana yang benar, ada kata kodrat atau tidak? Tidak ada kata kodrat. Hmm? Nah, berarti kau penipu tadi, mau membohongin umat muslim, kami gitu. Tadi kalau kau bicara konteks kan, konteks tentang itu kan, aku udah jelasin konteks di sana. Anak SD pun sudah tahu itu konteks itu apa. Iya, konteks itu seorang anak manusia biasa yang punya masalah besar. Orang, kau dengarin baik-baik ya, orang kalau sudah naik bukit, capek, semalaman berdoa, itu pasti punya masalah yang besar sekali. Diri dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak ada pun yang lain bisa menolong. Ikhlas dia ke bukit, berdoa semalaman. Kepada siapa? Sang Maha Kuasa. Jadi sudah tahu konteksnya di sana. Dia hanya manusia. Yang kalian jadikan Tuhan kecil, berdoa ke Tuhan besar. Ada pula Tuhan kecil, Tuhan besar. Tuhan kecil. Kemana lah? Makanya pikir secara akal sehat. Kau sampai mencret sama Pak Ega nggak bisa menang kau. Bukan masalah menang atau kalah, kebenaran lah. Ini kebenaran. Tadi sendiri kau mengatakan konteksnya apa? Udah aku jelasin konteksnya. Anak TK juga paham, tapi kenapa kau nggak paham? Kita kan lebih hebat anak TK pemikiran daripada kau. Oke, Kalau- lanjut. Di Kristen itu berdosa nggak melintir-melintir ayat. Kalau di Islam berdosa kan? Kalau di Kristen berdosa nggak melintir-melintir ayat? Coba itu Budi jawab. Ya berdosa di mana aja pun berdosa, Bang. Enggak, siapa Kau bilang sering berdosa? melintir ayat. Siapa bilang berdosa? Di dalam Kristen nggak boleh berdosa, itu malah pintar melintir-melintir tuh. Malah itu dianjurkan kok. Gitu ya bang ya. Wajar Yang penting- aja. yang penting menuhankan Yesus gitu. Nggak Bukan masalah. bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan berinkarnasi sebagai manusia. Aduh, mana ada inkarnasi? Pelintir lagi nih. Aduh, perintir. Ibrani lah. 1 ayat 3. Kepompong menjadi Nggak ada inkarnasi. Coba Itu kau tunjukkan satu ayat aja, mau di perjanjian lama atau di perjanjian baru yang mengatakan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Mana? aduh. Itu gambar arti inkarnasi itu, Pak. Ada nggak ayatnya itu? Ada nggak ayatnya Tuhan berinkarnasi menjadi manusia? Ada nggak ayatnya? Gambar ujung itu artinya. Aku tanya ayatnya, ada nggak? Aduh. Ada Mana? Ibrani 1 ayat 3. Baca. Iya, Yesus adalah gambar wujud Allah yang kelihatan. Mana kalimat di situ? Ada nggak berinkarnasi? Ada nggak? Itu kan merujuk kepada inkarnasi. Nggak ada tulisan inkarnasi, itu asumsi kau. Apanya yang Kalau di situ ada tertulis Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, baru percaya kita. Jadi ini ya, hari ini sudah kunyatakan. Jadi Kristen-Kristen jangan diundang lagi ya. Ya, Aku udah kau jangan tipu-tipu di sini, nggak bisa. Sudah ku jawab pertanyaannya. Semua Nah, Om Yesus, biar saya bantu Oyo nih, biar saya bantu supaya senang-senang hatinya. Bisa kau benar Oyo, asalkan kau mengakui semua perkataannya Yesus. Itu bisa kau menang. Mengakui Yesus tidak pernah menjadi Tuhan, boleh kau menang. Itu mengakui Yesus bahwa utusan, mengakui Yesus tidak pernah disembah, tidak mau disembah, tidak pernah mengaku bahwa sembahlah aku, boleh kau menang Oyo. Nah itu baru kebenaran. Lanjut. Sebenarnya izin bang, sebenarnya Bang Budi ini orang keras kepala, bikin malu sendiri. Pertanyaan Pak Ega tadi kan gampang jawabnya. Iya, dia berdoa kepada Tuhannya. Kalau iman abang tetap, ya tetap aja di situ. Nggak perlu abang paksa gini-gini. Akhirnya malu sendiri.
Bilang aja itu iman saya. Sudah selesai kita. Iya, simpel aja bang. Abang ini dari tadi diajarin. Kamu selalu memaksakan ingin supaya kita tuh benar gitu loh. Gitu loh. Nggak bisa bang tipu-tipu ini. Bukan orang sembarangan bang. Bukan rumah abal-abal ini. Iya, Aduh, Pak. abang. Iya, aku masih orang awam, Bang AA. Aku masih Iya, kenapa kok ngotot? Kok ngotot? Jadi gini, Kenapa boleh. abang ngotot? Saudara, sebentar ya. Satu Tunggu menit ya, berapa oke lama ya. main kayak gini? Jadi udah berapa begini, lama? Oyo, buka cakrawala berpikir. Enggak, Kalau Abang saya, udah berapa lama? sebentar. Enggak. Sebentar begini. Enggak, Kamu ini tadi, Bang Ani sombong kali tadi enggak. ngomong apa? Ini bukan Saya pertanyaan, bilang bukan. mereka, bukan saya. Anda itu mencari masalah terus. Mereka, Om Yesus itu Anda bilang kurang ajar adik. Apa saya nggak panas gitu loh dengarnya. Oh iya, Mereka iya. orang tua. Anda itu Iya, kurang iya. ajar. Ya, kalau itu Namanya tadi juga, kesalahan. nama juga Kristen bang, harap maklum. Iya. Kalau itu tadi Oyo. lepas. Jadi kita, Gimana? sebentar teman, untuk edukasi. Kristen kan memang nggak Kristen kan mana pernah diajar tentang adab bang. Harap Itulah bang, maklum. benar kata orang bang, adab itu lebih tinggi dari ilmu bang. Nah gitulah. Ini digenapi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Erak Itu kasih lagi. itu kepada berapa? Kami itu paling beradab. Agama paling beradab itu cuma Kristen tuh loh. Tapi kok Anda nggak mencontohi adab Kristen Anda? Gimana tadi katanya? Gimana tadi katanya? Gimana kata kau tadi Vladimir? Coba aku pengen dengar, Pak Ega pengen dengar sama aku berdialektika bahasa dengan aku. Apa kau ngomong tadi? Coba ulang. Paling beradab. Apa katanya tadi? Coba sama aku. Apa kau bilang tadi? Paling beradab. Coba aku tak dengar tadi. Gini loh Bang. Coba ulang. Paling beradab Sama Pak Ega aja coba. Yang lain diam dulu, sorry. Coba kau bicara sama aku coba. Apa tadi? Gini Pak Ega, tadi kan Vladimir, kamu tuh orang-orang kemarin sore masih. Oke, dah dengerin. Kau tadi manggil aku adek, apa itu beradab? Oke. Udah dengerin. Kalau kau mengatakan orang Kristen beradab, kau baca Kejadian 19 nomor 34. Berani? Apa sih? Nyambung ini Pak Ega, ini satu lagi nggak ada adabnya ini contohnya. Ah, Tadi ini yang dibahas apa yang berani dijawab? ngomong kayak gini kan? Kalau kau berani bicara masalah adab, kau mengatakan orang Kristen itu beradab, berani kau baca Kejadian 19 nomor 34? Di perjanjian baru aja, ajarannya sejak Berani tidak? nyambung ini Pak. Kok nggak nyambung? Kau bicara adab tadi kan? Iya kan? Kan aku bilang, kau sama Pak Ega lebih dari 7 kali kau, ya? Ya, kau Jadi bilang kemampuan tadi kau tuh sendiri, udah paham. kau sendiri bilang orang Kristen paling beradab. Ya kan itu ajarannya Pak, kan ditulis di Matius berapa? Tapi Anda tidak Baca menunjukkan Kejadian 19 adab nomor orang 34. Kristen. Di ayat 11. Nggak apa-apa. Kau baca Kejadian 19 nomor 34 tentang adab Kristen, berani? Itu nggak tentang adab Pak. Kok tentang nggak adab? Bacalah. Kau aja belum baca. Baca coba. Ya aku tahu itu pernah baca. Kita buktikan bahwasannya Kristen itu punya adab. Ya, kita buktikan. Yang Tambah satu lagi bang, Kejadian 38 sampai 9. Nah, mati kau. Kena Adek, lagi itu. yang dulu adek tadi udah bertanya. Nah, udah sekarang kau baca. Adab. Bahasanya itu. Tidak adab. Makanya orang Kristen tak punya adab. Kenapa? Manggil orang tua aja kok kasar. Tidak ada kasar sama kau dari Namanya juga Kristen. Orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini ya. Anak manggil ibunya adek kok. Karena dia mau tidur malam sama ibunya. Dipanggil adek. Kebiasaan. Gitu. Iya. Tapi ditegur juga Jadi Bang. hati-hati ya. Tadi kan bukan aku aja tadi. Vladimir ya. Hati-hati ya berbicara. Nanti kena tembak dengan bibelmu sendiri. Berpikirlah sebelum bicara. Ya, tadi- Hargain orang tadi- tua ya. Tadi aku salah itu tadi sama. Oke, silakan lain. Iya. Lanjut Bang. Ya, Maaf ya, jadi Om. jangan. Ya, makanya kau hati-hati kalau kau bilang masalah kau bilang tadi Kristen paling beradab. Nah, gara-gara kau ngomong gitu disuruh Pak Ega buka ayat tadi. Buktikan kalau Kristen itu benar-benar paling beradab. Kenapa kau nggak mau baca? Iya ini bang, orang maksa terus dari tadi sok-sok mau kebenaran gitu loh. Yang benar agama abang ya udah benar gitu. Namanya juga diskusi Bang Budi, pengen diajarin aja.
Iya, masalahnya tadi Bang, semua pertanyaan sudah kujawab. Kemudian Abang nipu jawabnya. nipu dari mana? Mereka Orang itu pernyataan mereka itu ini berapa ayat? nggak gampang Itu ditipu, bukan saya yang bukan hampir saya yang 40 ayat ini tadi ya. aku bacakan tadi lo aku bawakan data itu. Aku ingat tuh. Kalau 40 abang ayat jujur, sudah aku baca. abang-abang ini nggak mungkin membantah abang Budi itu loh. Sekarang begini Abang Budi, kan- sekarang begini aja Budi ya, biar Iya, Pak. teratur kita, biar kita Iya, iya. teratur ya. Saya paling tersentuh omongan kau tadi bahwa Kristen paling beradab. Ayo kita buktikan sampai di mana tingginya peradaban Kristen. Oke? Oke, boleh Pak. Nah, Yesus, silakan mohon kau maaf, Om. jawab, Aku masih silakan panas silakan sekarang kau ini. jawab pertanyaan Pak Ega tadi. Enggak, kita dua aja Pak. Pak Ega tadi Enggak, kan ini aku melanjutkan tentang Kristen yang paling beradab tadi sesuai dengan pertanyaan ini Pak namanya Ega. ngadu namanya. Kita dua aja. Kalau Bapak mampu kita dua ya. Apa? Kenapa Gimana? kau ini? Vladimir, Tapi- sama aku. Kan aku yang Tapi mengatakan apa jangan kau minta sama dia. panggil Aku tadi- orang-orang ini adek lagi ya, Budi ya. Waalaikumsalam. Budi Andu. Iya, Bang, Aku iya, Bang. kurang ajar kau. Iya, tadi keceplosan. Vladimir, aku nasihatin kau ya berulang kali ya. Ya aku ulangin ya. Pakai otak dan sopan dikit. Aku masih sopan sama kau loh ya. Aku jauh lebih tua dari kau, setengah abad lebih. Aku masih sopan. Jadi kau tetap sopan ya. Aku belum ngegas sama sekali loh. Oke? Iya, Bang. Sekarang kau sama aku. Kalau tadi kan kau bilang masalah adab. Ya udah, aku ambil alih konteks kata adab itu. Ya, tapi kalau kau mengatakan minta maaf, kita nggak bahas adab lagi, aku lepas. Tapi kalau masih bertanya masalah adab, silakan baca Kejadian 19 nomor 34. Sekarang aku tanya, mau kau baca atau kita lepas tentang adab? Ya udah. Kita lepas aja, Bang. Oke, silakan lain. Silakan lain mau bahas apa? Silakan lain. Silakan. Iya. Oke, terima kasih. Kalau kau meminta kita lepas, berarti kau sadar bahwa klaim kau Kristen paling beradab tadi kau gagalkan ya, kau Nah, gugurkan. gitu Om. Sebenarnya mohon maaf Om. Saya itu panas tadi. Udah sering dia panggil Om itu adek lah, orang tua lah. Saya nggak tahu kenal Om aja panas gitu. Gimana yang saudara-saudara yang lain ini? Tapi sekarang dia udah minta maaf ya udah kelar. Tapi jangan ulangi lagi gitu. Iya, tapi aku terus terang aja jujur ya. Kalau dengan bahasa gitu ya namanya oten, aku maklumin aja lah. Namanya Saya juga nggak oten. kalau gitu. Kalau udah ini udah kelar ya. Lanjut lo Om. Ya udah, nggak ada lagi yang dibahas ya, Oyo. Segala framing-framingmu itu ya pertentangan. Bentar, host, Om semua, saya permisi izin turun ya mau pulang. Udah ada teman-teman yang ngajak pulang ya. Terima kasih semua. Oke, Vladimir tetap jaga sopan. makasih, Pak Ega, makasih. Orang Iya, Pak Ega. jujurannya Vladimir ya. Thank you semua. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, aku kasih kesempatan Bang Teos lah. Bang Teos ini udah lama nggak jadi murai. Jadi murai dulu kau sore ini. Sudah lama nggak jadi murai. Jadi murai dulu kau sore ini. Sudah lama nggak jadi murai. Jadi murai dulu kau sore. Murai. Jadi murai dulu kau sore. Bang Teos doubling. Kenapa doubling dia tadi? Doubling. Ayo di Lanjut, Mbak. Nah, silakan. Silakan, Bang Teos kah atau Mbak Putri kebenaran? Nah, mungkin Bang Teos yang belum bertanya sama si Budi ini. Silakan Bang Teos. Silakan. Doubling tadi, Bang. Ini putih ini Islam kan? Kenapa, Bang? Sudah bilang Udah bagus, ateis. udah bagus ya? Udah bagus. Udah bagus dia. Iya, ya. Oke, jadi begini Udah Oyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Saya perutku sakit dengar Oyo Budion tuh ngomong tadi perutku sakit. Jadi Tapi lanjut. Oke, cakrawala berpikir dibuka Oyo ya. Cakrawalanya berpikir buka. Enggak, Begini. gimana kalau kita tanyakan sama orang ETS, Pak? Sebentar Gantian. dulu. Saya tuh bukan mau bertanya, bukan menasihati, bukan, supaya cakrawala berpikirmu bisa terbuka. Begini. Kamu tadi sudah 6 kali 7 kali kamu mengatakan baca perikopnya di Bible gitu ya. Baca perikopnya. Saya mau tanya ya, di dalam kekristenan ini, Kristen semua ini, perikop itu apakah perkataan Tuhan apa perikop itu? Coba
Jelaskan kepada kami. Kamu selalu mengatakan baca perikopnya. Apakah Yesus pernah mengatakan jangan lupa membaca perikop ya? Itu berdosa kalau kamu tidak baca perikop di Bible. Coba jelaskan apa perikop ini? Siapa yang menulis perikop? Jawab. Ya, perikop itu konteks dari satu alurnya cerita. Jadi seperti tadi, Apakah Yesus mengatakan bahwa pernah Yesus mengatakan perikop? Kalau ya, kita konteks, acuan kita ke sana, gitu loh. iya konteksnya Pak, merujuk kepada apa? Itu sudah Berat. Udah. Sedikit saya bantu kau, Budi, ya. Iya, iya. Bantu kau, Iya. bantu. Gitu. Bahasa perikop itu hanya ada di Bible terjemahan LAI, ya. Kalau di Bible lain di luar Indonesia tidak ada kata perikop. Oh, ada Pak. Di luar Bible tuh di hadis itu ada Pak. Di Bible mana yang ada itu di Bible mana? Di Tunjukkan. hadis ada nggak Pak judul-judul kayak gitu? Bible mana? Kau Saya ini bilang, kau dengar nggak omongan aku tadi? Kau dengar nggak omongan aku tadi? Iya, dengar. Istilah perikop itu cuma ada di Indonesia di terjemahan LAI. Ya, Bible terjemahan LAI. Cuma itu ada perikop. Kalau di Bible lain di luar Indonesia tidak ada istilah perikop. Paham? Iya, di hadis ada juga Pak. Kenapa lari ke hadis? Mana ada perikop? Di mana ada perikop Itu di kok ada hadis, judul-judulnya gitu Pak. Ya Di mana? Di mana? Kau jangan lari-lari. Dengar, aku sudah ngajak kau supaya cerdas, kau malah mencari-cari kesalahan lagi. Mendingan kalau kesalahan yang kau cari itu ada. Ini Kalau nggak ada kamu malu, makin malu kamu. Kau ini mau diajar pintar apa mau tetap bodoh selamanya? Itu yang kutanya. Iya. Karena dari tadi semua oten itu selalu ke perikop. Jadi seolah-olah perikop ini adalah poin. Betul-betul itu adalah harus ke perikop gitu loh. Jadi perikop ini apakah memang perkataan Tuhan ke perikop ini? Coba jawab. Jadi Oyo Budi, aku sudah mengusulkan persiapan, aku mengusulkan dengan lembaga Alkibul Indonesia agar kata perikop itu diganti dengan satu sekop. Nah, ini nih yang mancing-mancing kan? Nanti Ya iya dong, karena itu perikop itu istilah terjemahan, bisa kok dirubah. Buktinya, ya terjemahan LAI selalu direvisi, dirubah-rubah. Jadi kalau saya usulkan tahun depan istilah perikop diganti satu sekop, boleh dong, sah-sah aja. Kenapa harus protes? ya di hadis itu ada juga Pak. Nggak ada hubungannya dengan hadis. Bentar dulu, nanti kau ke hadis. Perikop ini apa? Arti perikop di Bible itu apa? Siapa yang menulis perikop? Jawab. Di Bible Ya, itu siapa yang menulis jadi, perikop itu? Per Bukan konteks cakrawala Anda berpikir ya. Iya, jadi gini ya. Jadi per konteks itu ada Pak. Contoh ketika Matius ini membawakan satu penglihatan gitu. Ini contoh ini doa Bapa kami. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Kemudian di bawahnya ada seperti Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Nggak namamu. nyambung. Yang menulis perikop itu siapa? Oke, aku bantu lagi kau. Aku bantu cerdas ya. Perikop dibikin itu untuk memudahkan ya rangkuman dari beberapa ayat yang akan dibahas, dirangkum dari satu perikop. Yang membuat perikopnya itu nggak tahu siapa, gitu loh. Tapi perikop itu sendiri, jangan ngomong ada-ada, jangan ngomong ada-ada. Jangan ngomong ada-ada, nanti aku kejar kau gelabakan lagi. Nggak usah sok tahu lah. Nggak usah sok tahu, jangan sok tahu lah. Ya, aku minta jangan sekali-sekali kau sok tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, udah. Ini sekarang kau sedang kuajarkan loh supaya pintar. Bukan aku membodohi kau, supaya kau pintar. Ya. Jadi istilah perikop itu memang nggak ada di Bible manapun di seluruh dunia ini kecuali Alkitab Lembaga Alkibul Indonesia. Memang ada perikop. Ya, yang membuat perikop itu nggak pernah dijelasin sendiri oleh Alkitab LAI ini. Nggak ada penjelasan dari LAI. Siapa yang memberi judul perikop? Nggak ada kok.
Cuma kita habis bisa membimbing agar inilah rangkuman beberapa ayat yang tertuju di permasalahannya satu masalah. Itu namanya perikop. Nah, yang membuat perikop itu tidak ada. Paham enggak kau? Firman Tuhan perikop itu gitu loh. Enggak usah kau sebut-sebut ke acuan kau ke sana, pijakan kau ke sana, landasan kau ke sana, pedoman kau ke sana gitu loh. Di perikop itu banyak pemelintiran gitu, nah tidak Iya. menggunakan yang asli gitu, nah. Betul, saudara. Jadi begini, saudara. Gitu. Os naikkan open satu lagi, Os. 10 Oke, pun saya naikkan kalau mau. Nah, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, Budi, nggak ada mau. Mereka itu mungkin malu gara-gara kau ini. Enggak. Ya, kalau untuk diskusi lagi sekali lagi, Budi, ya, Oyo, nggak usah kau bilang-bilang perikop dengan saya ya, dengan kami-kami ya. Kau bilang-bilang perikop ya. Ingat itu. Memang begitu. Itu di bawah tuh, pas tuh. Perikop itu kan berbentuk kita tahu apa Islam. Iya, kan sudah kujelaskan tadi kan. Sudah kujelaskan tadi. Jangan kau lihat bahwa aku sudah menjelaskan bahwa perikop itu ya merangkum beberapa ayat, menjelaskan duduk persoalan tujuan ayat itu, ayat-ayat tersebut itulah dibikin perikop. Artinya itu mempermudah Ya, orang bentar dulu, mengerti Pak. baca-baca ayat. Ya, bentar di mute dulu ya. Kita ada kedatangan tamu. Ya, selamat malam Pak Johannes. Aduh. Turun. Mana berani dia bikin malu. Kau tuh bikin malu sebetulnya. Narasi kau tuh Apa lihat. dia bikin malu 40 ayat udah dibawakan tadi. Buat malu Tadi lah kita tanya kau. tentang Kau Muhammad kenapa itu sih nggak dan mau jujur? jawab. Perikop di Bible itu supaya menjelaskan dan menerangkan. Benar kata Om Yesus tadi, menerangkan Bentar poin-poin dulu yang Pak, ada. bentar di mute dulu. Ya, halo, selamat malam. Halo, nggak mau jujur? selamat malam Pak Malam. Johannes. Ya silakan Pak. Pak Johannes. Ada yang Ini disampaikan. jemaatmu ini hampir 3 jam lebih ini ngedablek bener otaknya dari tadi ini. Ngeles terus. Silakan Pak Johannes. Aku Kasih belum pencerahan. menyinggung Al-Quranmu Pak ya. Aku cuma bilang itu aku baik. Ya, lari lagi. Kalau Aku enggak, nyuruh kalau- Yohanes. Diam dulu kau. Aku kasih kesempatan Yohanes ini. Tolong Bang Yohanes, ini jemaatmu satu ini ngedablek dari tadi. Coba nasihatin dulu dia nih. Silakan. Ya, apa yang jadi pertanyaan nih Pak, topiknya ini? Ya silakan Teos. Oke. Nah, dia Jadi, gini dia gimana kata tema? gini Bang Johannes, saya mau dulu. Saya Assalamualaikum Dinda Om Yesus. Saya wajar pakai Dinda karena saya lebih tua dari dari Om Yesus ya. Begini, jadi begini Om Johannes. Tadi dia berbicara Oyo Budian ini dia berbicara. Nah, dia ditanyakan apa tertipu, udah dia lari ke tempat-tempat lain, lari ke ke hadis segala macam. Itu karena nyambung itu. Padahal perikop itu adalah merupakan salah satu bagian Alkitab ya, bagian Alkitab yang terdiri dari beberapa ayat yang dirangkum menjadi suatu pokok pikiran. Nah, itulah masalahnya. Dia ditanya kok enggak jawab dengan jujur itu loh. Itu Bang Johannes, oke? Oh, oke. Oke, Bang Ya, Johannes. ya. Oke, Ya, apa yang saya katakan betul atau tidak? Kenapa Pak? Jadi Johannes, apa yang saya jelaskan ya. betul atau tidak? Kalau salah diluruskan, ya. Oke. Ya, jadi Oke, kalau lanjut. perikop itu sebetulnya pokok pikiran ya. Jadi apa yang sedang dibicarakan di situ, ya kan itu untuk mempermudah kita untuk mengerti. Oh, ini sedang apa? Misalnya di situ tentang hal berdoa. Jadi kan Yesus banyak menjelaskan poin-poin bagaimana cara kita berdoa, gitu kan. Nah, itu kita yang membaca itu lebih mengerti gitu kan. Oh, ini sedang membicarakan tentang hal berdoa. Tapi seandainya Pak. kalaupun tidak Oke ada. Pak, oke. Saya sudah paham maksud Pak Johannes. Ini tadi pertanyaan dari saya. Jadi begini. Jadi perikop ini bukanlah itu firman Tuhan. Itu adalah buatan manusia. Itu aja, jujur aja gitu loh. Oke, itu mungkin Betul kalau kan? Itu kan tulisan karena di perikop itu, di Bible itu ada suatu poin-poin yang diambil
masuklah ke perikop. Makanya ditulis manusia perikop itu. Jujur aja, berarti perikop itu bukanlah firman perkataan Tuhan itu, gitu loh. Itu Ya, maksud kalau saya. Ya, perikop contohnya mungkin Kan dari jelas kita. begini Alkitab ya. begini Pak Johannes ya. Saya kasih analogi ya. Ini kan analogi yang gampang dicerna aja ya, biar ngerti nih sisi Oyo Budianto ini. Saya kasih analogi gini. Palembang, sebuah kota di Sumatera Selatan ya, terkenal dengan empek-empeknya. Ya. Palembang dengan empek-empeknya itu jadi perikop. Nanti beberapa keterangan ada pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek dos, pempek adaan, pempek segala macam pempek dijelaskan semua. Nah itu jadi perikop itu menjelaskan Palembang kota pempek itu memudahkan bahwa ini sedang menceritakan tentang perihal empek-empek segala macam pempek. Udah nangkap gak kira-kira Pak Johannes? Iya Pak, saya mengerti Pak. Nah, gitu Oyo Budianto. Ini ngedablek dari tadi nih Bang Yohanes masalahnya. Karena Pak Johannes, di sini saya ada alasan saya bertanya itu. Kenapa? Jangankan di perikop Pak Johannes ya. Di tulisan surat-surat Paulus saja bukan perkataan Tuhan Pak. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukanlah berasal dari perkataan firman Tuhan, melainkan berkeyakinan bodoh dan mega. Betul? Kan gitu Pak. Gitu loh kalau untuk acuan dan pedoman dan pijakan kita, landasan kita. Gitu loh Pak. Kita buka cakrawala berpikir gitu loh. Oke Pak ya, Pak Johannes. Ya lanjut yang lain. Mungkin saudara Abang Ilusi. Lanjut. Siap, lanjut. Lanjut aja Pak. Saya nyimak dulu kalau ada yang baru saya bertanya atau nanti dijelaskan itu aja. Oke, jadi begini Bang Johannes ya. Apa kira-kira penyampaiannya kira-kira bakal bermanfaat buat Oyo Budianto? Dia udah 3 jam lebih di sini ngedablek dari tadi. Nasihat apa, saran apa, bagaimana supaya dia itu bisa merubah pola-pola cara diskusinya Bang? Silakan Bang. Jadi kalau saya sebagai umat Kristen, kami membaca Alkitab itu sebetulnya yang penting isi dari Alkitab. Kalau saya jujur saya tidak terlalu fokus ke perikop, karena ketika saya membaca itu saya tahu oh ini tentang ini, oh ini tentang ini gitu loh. Jadi seperti yang Bapak katakan bahwa perikop itu memang benar itu bisa dibuat oleh lembaga Alkitab, ya kan? Dari berbagai versi terjemahan ada yang memberikan perikop, ada yang tidak juga gitu ya. Tapi sekalipun tanpa perikop, kita tahu oh ini isinya tentang apa, poin-poinnya. Itu Pak. Ya, itu hanya untuk mempermudah kita membaca saja. Tapi kalaupun saya tidak baca perikopnya tidak masalah gitu Pak. Enak nih Om, iya nih Pak Johannes Ya, Om. betul. Jadi di sini ya, jadi enak ini nangkep. Kita juga disegar otak kita gitu loh, jadi nggak tegang. Artinya Pak Yohanes ini menyimpulkan bahwa perikop itu tidak terlalu penting. Itu hanya sebuah tuntunan agar kita mengerti ayat-ayat yang sedang dibahas. Iya. Nah, ini enggak. Kalau kita sedang membahas ayat, lihat dulu perikopnya. Harus ngerti dulu perikopnya. Jadi seolah-olah perikop itu lebih penting daripada ayat tersebut. Gitu loh kira-kira Pak Yohanes. Kira-kira benar nggak itu Pak Yohanes? Jadi kalau kita membaca, memang tidak bisa hanya satu kalimat saja lalu kita mengambil satu kesimpulan. Karena kan kita perlu tahu oh di atasnya sedang ayat yang sebelumnya apa sih, kita baca juga gitu. Oh ini, jadi kita harus tahu, ya kan? Dan perikop itu nggak bisa menyimpulkan semua. Ya, jadi perikop tidak bisa menyimpulkan semua memang. Jadi itu kita baca, tapi ketika kita membaca kita tahu, oh ini sudah selesai sampai di sini. Di ayat berikutnya ini berbeda lagi gitu. Kita bisa tahu itu. Berbeda bahasan. Yang dibahas lain lagi kan gitu. Iya. Nah, gitu Oyo Budianto ya. Biar kau cerdas. Jadi kami di sini bukan mau menyesatkan kau, justru membimbing kau supaya kau jadi pandai, jadi pintar. Nggak salah kan saya bilang begitu Pak Yohanes? Ya, kalau ya kita katakan ya, kalau tidak kita katakan tidak. Nah, ini yang bagus ini. Om, silakan. Untuk menambah penambahan satu lagi Om, sebentar Om. Silakan, jadi gini, kan Bible ini diterjemahkan LAI,
tentu di sini saudara Johannes, tentu di sini adalah sudah diterjemahkan. Nah kan, sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada dua gesekan poinnya. Apa itu? Kalau sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, saya orang Indonesia loh, Pak. Ya kan? Pak Johannes orang Indonesia, Om Yesus, teman-teman, gerunda-gerunda orang Indonesia. Diterjemahkan bahasa Indonesia, Bible. Nah, sekarang kenapa Bible itu kalian mengatakan kepada kami, kamu nggak paham? Yang nggak pahamnya kenapa? Nah, di sini ada iman, kata-kata iman, Pak. Yang nggak mengatakan nggak paham itu iman. Nah, kalau menceritakan iman, Pak, kita nggak ketemu, Pak, gitu loh. Nggak akan pernah ketemu karena iman kita sudah berbeda, gitu. Kita singkirkan dulu iman, kita gantung di belakang pintu WC, pintu dapur lah yang paling buruk, kita gantung dulu iman itu, gitu loh. Karena kenapa? Bible ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya orang bahasa Indonesia. Iya kan, 6 tahun dari TK saya 1 tahun, 6 tahun SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, kira-kira bukan masalah itunya, bukan masalah personal ke sekolah-sekolahan, bukan. Nah, itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, kenapa kalian atau oten-oten ini kamu nggak paham? Berarti kita kalau nggak paham berarti mencerita iman di sini. Nah, kalau cerita iman kita nggak akan ketemu, Pak. Kita cuma diskusi, mencari yang kebenaran itu. Oh, begini loh. Cakrawalannya saya sudah bilang tadi poinnya, backgroundnya, cakrawalannya dibuka, Pak, gitu. Kalau iman sih, ya iman masing-masing, Pak. Keyakinan masing-masing kita, Pak. Setelah kita diskusi nanti, Pak Johannes mau menyembah siapa, saya juga mau menyembah siapa. Tentu saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan, gitu loh kan. Menyembah ini, silakan, tidak jadi masalah. Cuman kita diskusi di sini, gitu loh. Kamu nggak pahamnya di mana? Sementara Bible itu sudah terjemahkan bahasa Indonesia loh, Pak. Gitu loh. Oke, gimana itu menurut Pak Johannes? Itu maksud saya, Pak. Jadi kalau iman nggak ketemu kita, Pak. Gitu. Lanjut diskusi. Ya, jadi iman itu kalau di tempat kami kan iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman. Jadi apa yang kita baca itu kita percayai gitu kan. Nah, jadi dari situ kita timbul dari setiap pengertian-pengertian yang kita dapat dari firman, apa yang kita baca. Kalau Bapak membaca Al-Quran ya dapat pengertiannya dari Al-Quran kan. Tapi kalau kami kan Alkitab, jadi kami mendapatkan pengertian-pengertian itu dari firman, dari Alkitab gitu ya. Jelas berbeda. Oh enggak, Pak. Enggak, Pak, saya potong, Pak. Saya bisa potong cut itu. Kenapa? Saya mendapatkan itu, saya berakal dulu, Pak, gitu loh. Nggak bisa saya tekan dalam arti kata makan bulat-bulat, enggak, Pak. Makanya kami itu ada akli dan iman. Gitu loh, Pak. Jadi saya berpikir dulu, Pak. Oh, benar nggak Tuhan ini gini-gini, bla 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 bla. Saya berpikir dulu. Nggak bisa diimani saja, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau di Islam nggak ada kayak gitu. Harus ada akli, Pak. Akli, akal. Akal kita harus dibuka, gitu loh. Salah satu contoh, Pak, mengatakan seperti itu. Salah satu contoh ya, tidak usah kita iman. Kok bisa dikatakan bahwasannya Sang Pencipta itu maha kuasa, sementara diri dia sendiri aja nggak kuasa? Coba akalnya dibuka gitu loh. Nah, kalau kami berpikir begitu, nggak mungkin lah Tuhan mati ditombak kira-kira kalau di dalam Bible gitu loh kan. Di Galatia 13 gitu loh. Di Golgota, penyalipan. Nggak mungkin. Kalau dia memang maha kuasa. Nah, itulah akal, Pak. Akli bahasa kami, Islam gitu loh. Nah, itu Pak. Itu bedanya gitu. Jadi itulah perbedaan kami sebagai orang Kristen itu tidak menggunakan akal, Pak. Percaya itu di dalam hati, jadi bukan dengan akal. Karena kalau kita akal, kita tidak bisa menyelami kedalaman pikiran Tuhan. Jalan pikiran kita itu beda dengan jalan pikiran Tuhan. Kalau otak kita hanya sebesar genggaman tangan. Sementara kita mau memahami Tuhan yang sebegitu besar, Allah yang sebegitu besar. Jadi banyak hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang supranatural, itulah yang disebut spiritual. Isim Bang Johannes, saya potong. Tadi Bang Johannes bilang, isim Bang Johannes, saya potong. Tadi Bang Johannes bilang kita tidak perlu pakai akal supaya bisa kita menyelami pemikiran Tuhan. Bagaimana caranya Bang Johannes bisa menyelami pemikiran Tuhan tanpa akal? Kan begitu. Ya. Jadi begini, Pak. Yang kalau tanpa ketak dan tanpa akal Bang Johannes bisa menyelami pikiran Tuhan, berarti Bang Johannes berakal-akalan. Lanjut yang lain.
contoh begini ya Pak ya, misalnya Abraham di firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, tahu nggak Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di laut. Abraham percaya begitu saja. Secara akal tidak logis gitu kan. Bagaimana mungkin dia belum melihat dan dia nggak tahu kayak gimana ke depan, dan umur dia nggak tahu ya kan sampai kapan, dia belum punya anak pula ya kan. Nah lalu Abraham berkata ya kan, ya Tuhan aku percaya gitu kan. Maka iman dia itu, kepercayaannya itu diperhitungkan sama Tuhan sebagai kebenaran walaupun dia tidak melihat. Percaya itu ya diterima saja walaupun dia tidak melihat ya kan. Nah kapan Tuhan menggenapinya nggak tahu ya kan? Nah itulah sebetulnya bedanya kami dengan mungkin nggak tahu ya keyakinan yang lain, tapi kalau kami seperti itu, jadi percaya itu di dalam hati gitu. Oke. Nah, itu iman. Jadi begini Pak Johannes, sebentar saya sudah paham. Jadi begini maksud saya, Abraham yang dikatakan di situ Abraham tadi itu perjanjian lama Pak? Iya, perjanjian lama. Oke, jadi begini, saya sudah paham. Kalaulah di perjanjian lama, itulah kami itu pakai akal Pak ya, akli ya tadi itu, Islam ini akli ya, akal. Di perjanjian lama, Yesus belum ada Pak. Lukas mengatakan itu, Yesus belum ada. Oh maaf Pak, gini ya, saya potong dulu. Jadi Yesus waktu itu belum menyatakan dirinya karena belum waktunya. Tapi Tuhan berbicara saat itu, ya kan, melalui Rohnya berkata kepada Abraham. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Sebetulnya Firman, itulah dia Firman, Sang Firman. Pak Johannes, Tuhan yang mana? Ya, Tuhan Yesus. Sementara pada waktu pentahiran 8 hari Pak, Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Dia Tuhan kata Bapak. Itulah akal Pak. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang mana diserahkan? Yesus ini sebentar Pak, sebentar. Saya akal pakai Pak. Makanya kita nggak akan pernah bisa nyambung. Sebentar dulu. Tuhan yang mana? Yesus ini kalau Bapak mengatakan Tuhan, Yesus ini Tuhan kepada siapa lagi yang diserahkan? Yesus ini Pak. Nah di sini saya berikan satu hal ya yang mungkin Bapak tidak tahu, bahwa Yesus itu dia punya, di atas dia ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Allah Bapa gitu Pak. Makanya kalau Bapak baca kitab Yohanes, dia banyak sekali memperkenalkan soal Bapa. Aduh Pak, Bapak langsung kembali ke Tritunggal ini Pak, 3 menjadi 1 Pak. Kita bukan ke sana Pak, kita nggak ke sana. Ya kan karena Bapak bicaranya tadi. Nah, disinilah Bapak. Ya disinilah Bapak kena tubruk ya, bergesekan dengan saya. Kenapa? Bapak mengatakan tadi di situ adalah otoritas, ada Allah Bapa. Sementara di perjanjian lama itu Allah Tuhan itu Esa Pak, satu. Kenapa harus ada otoritas di perjanjian baru ini? Pak. Nah ini yang banyak nggak dimengerti, bahwa di perjanjian lama, di perjanjian lama belum dinyatakan secara terang-terangan. Bapak baca di Keluaran 6 ayat 2, ya kan? Jadi Tuhan belum menyatakan dirinya dan dia belum memperkenalkan bahwa ada Bapa di situ. Tetapi ketika dia turun ke dunia, dia menjelaskan bahwa dia diutus Bapa. Berapa kali kalau Bapak baca di kitab Yohanes itu banyak sekali Tuhan Yesus berkata bahwa aku ini diutus sama Bapa. Ada otoritas yang lebih tinggi dari dia. Gitu loh Pak. Ya. Tapi kalau Bapak tidak bisa menerima ini, ya saya tidak bisa memaksa seperti bukan. Memang saya tidak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah mengatakan. Oke, sedikit lagi saya klimaks ini saudara ya. Bapak mengatakan itu. Putih boleh. Bapak sudah mengatakan di situ utusan, ya. Ingat Pak ya, utusan. Ya, dia tentu di sini ada sebentar. Tentu di sini ada objek dan subjek. Utusan berarti ada yang mengutus, betul Pak? Betul. Nah, betul. Jadi yang kekuasaan mutlak absolut itu kepada siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Atau Yesus? Allah Bapa. Ya sudah, selesai. Berarti Tuhan Anda Bapa. Udah, selesai kita. Clear. Fix. Kenapa Pak? Gimana? Clear. Kalau memang ada yang mengutus, berarti yang mengutus itu Allah Bapa. Ya sudah, clear kita fix. Berarti Tuhan Anda adalah Allah Bapa, bukan Yesus. Udah, selesai. Bukan. Yesus itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Bapa, gitu. Kalau Bapak baca di 1 Korintus 8 ayat 6. Ya.
Inilah. Jadi Izin saya potong ini pembahasan Bang Johannes. Saya mau bertanya ini. Kapan itu Bapak menjadi Yesus? Di mana dalilnya mengatakan bahwa Bapak menjadi Yesus? Bapak tidak pernah menjadi Yesus. Bapak adalah Bapak. Bapak itu Allah. Kalau penjelasan Bapak Johannes tadi itu sudah dijelaskan sama Bang Theos bahwa yang mengutus adalah Allah Bapa, tetapi dijelaskan lagi bahwa itu Tuhan Yohanes adalah Allah Bapa, malah Yohanes membantah bahwa Yesus Tuhan saya. Kan begitu. Berarti kalau Yesus cuma utusan dan manusia biasa. Oh, bukan, Pak. Pakai akal. Kalau Bapak Yohanes tidak pakai akal, tidak bakalan ketemu. Nah, inilah yang mau diluruskan. Betul, Karena Pak. tidak pernah Bapa itu, tidak pernah Allah Bapa menjadi Yesus. Tidak pernah. Di dalil manapun, di Bible manapun, di kitab manapun, tidak pernah Bapa menjadi utusan. Tidak pernah. Tidak, itu benar. Bapak tidak pernah menjadi utusan. Bapak itu tidak pernah turun ke dunia. Dia selalu ada di surga. Tetapi dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Sang Dan Bang Johannes, dan Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia Tuhan, dan selalu mengakui dirinya sebagai utusan, dan satu-satunya Allah yang berhak kita sembah adalah Allah Bapa. Itu malah Yesus mengajak menyembah Bapa, bukan menyembah dirinya. 13 ada menyatakan Itu guru, itu pelesetan bahasa di situ. Ini salah mengerti, Pak. Jadi begini. Dia sebelum turun ke dunia, dia sudah ada ya di sorga bersama-sama Bapa. Ya, tetapi Pak Johannes, kalau itu yang dibahas, siapa lihat di surga? Siapa lihat kalau belum turun ke bumi, siapa yang tahu dia di surga? Siapa? Aduh, terlalu jauh pemikiran Bapak, terlalu jauh akalnya Bapak, Pak, terlalu jauh. Yang ada dalam dalil saja kita bahas, yang di Bible saja kita jelaskan. Orang awam dalam hal tentang Bible, Bang Johannes. Izin ya saudara-saudaraku, saya pertanyaannya mudah saya sebagai orang yang tidak paham dengan Bible, Bang Jo, dan ketuhanan Anda. Saya mau bertanya, Bapak itu Tuhan apa bukan, Bang? Bapak itu berbeda dengan Tuhan, Pak. Yesus adalah Saya hanya mau bertanya kapasitas Bapak ini, apakah dia Tuhan atau bukan? Simpel kan pertanyaan saya. Jadi di sorga itu kan kerajaan, Pak. Dia punya hierarki. Ya, ada hierarki. Iya, saya tahu Bapak di surga punya hierarki. Apa Bapak ini Tuhan atau bukan, Pak? Bukan, itu Pak. pertanyaan Bapak saya. Simpel. Allah. Bapak itu adalah Allah. Oh, bukan. Bukan. Bapak bukan Tuhan. Allah dia. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu apa? Yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi, Pak. Di mana data Allah itu paling tinggi kedudukan? Ada nggak di dalam Bible Anda? Tuhan bilang dia Bapa lebih besar dari Iya kan, Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, gitu kan. Iya. Jadi Allah itu 1 Korintus 8 Allah ayat 6. itu nama apa gelar, Bang? Gelar. Jadi Allah itu kita sebutnya Allah ya, tetapi Allah itu gelar apa nama, Bang? Di dalam kekristen, keyakinannya orang Kristen, Bang Johan, Allah itu gelar apa bukan, Bang? Atau nama? Proper name atau generic name? Allah itu kalau kita sebut Elohim ya di tempat La ilaha illallah. Allah itu istilah pemanggilan atau nama? Ya, panggilan, Pak. Panggilan. Berarti gelar. Gelar dong. Ya, gelar. Gelar bagi siapa, Bang? Gelar bagi siapa? Loh, kita semuanya memanggilnya ya Allah, gitu kan? Ya, gelar bagi siapa itu Allah? Kan gelar nih. Allah ini gelar. Tentu yang bergelar sebagai Allah itu siapa?
Ya gini-gini, bentar dulu satu-satu ngomongnya. Gantian-gantian. Ini Bu Putih ini mau ngomong tadi. Nanti dulu Dimo dulu ya. Bu Putih ada yang mau sampaikan yang Aku udah lanjut nih. Kamu ini motong-motong. Aku udah lanjut, Oyo. Silahkan ditanya. Saya simpel aja pertanyaan saya kan. Kalau memang Bapak kau tidak mau jadikan sebagai gelar Tuhan, oke, saya terima ketika kau mengatakan gelar Allah. Allah ini apa? Gelar bagi siapa, Bang Johan? Kau kan tidak mau bergelar Bapak itu bergelar Tuhan. Maunya kamu Bapak itu bergelar Allah. Nah, oke, saya terima penjelasanmu. Allah ini bergelar sebagai apa? Loh, gimana ya? Kalau Bapak bertanya begitu, saya juga Allah itu yang tertinggi begitu loh, Pak. Ya kan? Allah itu Tuhan apa bukan? Allah gelar itu Tuhan berbeda. apa bukan? Jadi Allah itu sejak semula hanya Tuhan itu apa sih menurut Anda? Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Tuhan segala ciptaan, gitu loh, Pak. Allah itu tidak segala ciptaan, tidak menciptakan bagi Anda. Jadi kalau Bapak baca di firman Tuhan itu Bapak itu Bapak punya anak, yaitu namanya Firman. Iya, oke, itulah yang silakan akan Bapak menjadi punya Tuhan. anak. Yang saya pertanyakan, apakah Bapak ini Tuhan atau bukan? Bapak itu Loh, Allah. mudah sekali pertanyaan saya. Bapak tinggal katakan, oh bukan Tuhan Bapak. Bapak itu bukan Tuhan. Nah, sudah, kalau memang Tuhan, oh Bapak itu Tuhan. Kan begitu. Bapak itu kita sebutnya Bapak, kenapa? Karena dia adalah Bapak segala roh. Dia Bapak segala keturunan. Begini Bang Jonas, saya potong dulu. Begini. Jadi pertanyaannya tadi saudaraku begini. Kalau memang Allah itu bukan Tuhan, bilang aja dia bukan Tuhan. Itu aja. Nggak usah dibahas ke sana kemari karena nanti lagi tambah ribet nanti, Bang. Kalau Bapak ingin tahu, Gitu. gimana? Begini jawab aja. Allah itu siapa? Bang Johannes dosa kemana-mana lah, Bang. Bang cukup aja jawab Tuhan atau tidak, itu aja. Itu aja diminta sama abang Tuhan siapa, aja gini kok. atau bukan ya, nggak mau jujur. Aduh, gimana sih Bang? Oke, Bapak boleh baca istilahnya di firman Tuhan itu di satu. Iya. Baca lagi, Pak. Kalau baca tambah repot lagi kan tidak pakai akal kalian kan. Jadi jawab secara tidak pakai akal aja lah. Berdasarkan firman Tuhan. Nah, Allah itu Tuhan atau bukan? Itu aja kok repot banget jawabannya, Bang. Oyo, nanti saya turunkan kamu. Jadi kalau Bapak misalnya pakai istilahnya akal, ya tidak akan bisa nyambung karena kita Nggak usah, itu aja dulu. Kita fokus dulu. Allah itu Tuhan atau bukan menurut Abang? Allah dengan Tuhan itu dua pribadi yang berbeda, Bapak. Kalau Allah itu dua pribadi yang berbeda. Allah itu kita sebut dengan Bapa. Kalau Yesus atau Firman atau Sang Anak itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Gitu loh. Karena pekerjaan Bapak itu tugasnya Allah apa? Dia memberikan ide, gagasan, tetapi pelaksananya adalah Sang Firman yang itu. mencipta siapa? Yang mencipta siapa? Tuhan. Kan Firman. Siapa? Firman. Siapa? Allah atau Yesus? Anak. Ya Yesus. Kan tidak mau Bapak ini. Yesus. Yesus. Yesus yang mencipta. Iya. Di mana? Di mana? Datanya. Yesus menciptakan segala sesuatu. Silakan. 1:3. Nah, ini kan enak. Baru kalau Anda mengatakan itu dia yang pencipta, kita sama-sama buka sekarang. Di mana? Bapak baca di kitab Yohanes. Yohanes 1. Ya, Bapak baca di kitab Yohanes 1. Yohanes 1 apa? Yohanes 1 berapa? Yohanes 1, sebentar saya buka. Firman. Enggak mau lari ke kejadian lagi. Melupakan kejadian. Kejadian 1 pada enggak mau. Ya, pada mulanya adalah Firman kan. Nah, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Masalah penciptaan apa enggak mau lari ke kejadian? Itu pemberitahuan saja loh. Kalau Bapak misalnya mau itu lari ke kejadian. Ini penciptaan. Saya kejar Anda di mana datanya Yesus mencipta. Ayo. Nah, Yesus itu pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Theos adalah apa? Firman adalah Theos. Mana penciptaan di situ? Ya, Firman adalah Allah. Firman adalah Tuhan kan? Firman adalah Tuhan. salah sebut. Ada Firman adalah Theos.
kan bahasa ininya kan. Theos itu kan Theos. Tuhan. Iya. Iya, Tuhan. Oke, berarti inilah akibatnya kalau susah untuk membedakan mana yang oke, Theos adalah Tuhan, bukan Allah ya. Lanjut. Firman itu bersama-sama dengan Allah kan. Ada Theos. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama Theos, Theos adalah apa? Firman adalah Theos. Mana penciptaan? Di mana dikatakan bicara yang mau di kitab Kejadian atau yang di perjanjian lama? Tidak, Anda menunjukkan di sini, Anda menunjukkan di Firman 1 ayat 1. Di mana dikatakan mencipta? Anda katakan, jangan sampai Anda berubah lagi bahwa pencipta yang Anda maksud itu adalah Yesus, karena banyak saudara gini sebentar. Ini jangan sampai membuat malu saudara-saudara Anda di bawah ini. Jadi Sudah begini banyak saudara, yang mau mengetik sebetulnya. Sebentar. Silakan. Jadi, nah saudara Yohanes ini pertanyaannya begini, saudara Yohanes. Anda tadi Maha Pencipta, kan gitu. Anda larinya ke Yohanes 1:1. Kenapa Anda tidak lari di Kejadian? Itu maksud saudara gini ini gitu loh. Di Yohanes 1:1 tidak ada di situ pencipta. Betul itu, nggak ada pencipta di situ. Ini gitu loh. baca di ayat yang selanjutnya. Karena kalau kita baca, kau nggak sampai ilmu di sini. Kita baca hanya satu saja, tidak bisa. Bapak harus baca beberapa ayat di bawahnya juga, karena itu kan penjelasannya. Di mana? Ya. Referensinya di mana? Referensi penciptaannya di situ sampai mengatakan bahwa Yesuslah yang Maha Pencipta. Yohanes 1 ayat 3, Bapak baca. Yohanes 1 silakan ayat 3. dibacakan. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang